Selamat pagi. Renungan harian kita pada hari ini diambil dari Bilangan 16 ayat 1 sampai 50. Terlebih dahulu kita baca daripada artikelnya ya. Dalam film Titanic karya James Cameron tahun 97, tergambar jelas macam ragam sifat dan sikap manusia tak kala krisis atau bencana sedang melanda. Meskipun mereka semua berada dalam satu kapal, satu tantangan, satu bencana, dan satu nasib, reaksinya begitu beragam. Tidak ketinggalan sikap egois manusia. Sinema klasik ini memang hendak menggarisbawahi kenyataan hidup yang sesungguhnya. Persis ketika wabah virus COVID-19 mengguncang kehidupan kita dengan hebatnya. Eksodus dari Mesir adalah langkah besar dalam sejarah umat Israel. Kitab Bilangan merekam sebagian dari perjalanan itu, yaitu tak kala rombongan itu berjalan dari Gunung Sinai, Bilangan 1 ayat 1, sampai ke dataran Moab, di tepi sungai Yordan, Bilangan 36 ayat 13. Sekalipun perjalanan melewati gurun itu berat, penuh rintangan, sebagai pemimpin Musa menata dan mengatur banyak hal demi kebaikan, keutuhan dan keselamatan bangsa itu. Tetapi ada saja pihak yang bukannya bau-membau, menopang, malah tidak memancing di air keruh. Itulah Korah beserta sekutunya. Air yang tragis menimpa mereka sendiri ketika Tuhan murka atas pemberontakan itu. Ketika bencana melanda berupa pandemi wabah mendunia, itu ibarat kita berada dalam satu kapal yang sedang diterpa badai yang sama. Sayangnya, ada saja mereka yang alih-alih merasa senasib, lalu ikut berperang bersama melawan penularan wabah beserta segala dampak buruknya, malahan berupaya memetik keuntungan sendiri dari situasi krisis ini. Entah keuntungan ketenaran finansial atau politis, patut disayangkan. Marilah kita menghindari sikap-sikap yang tidak terpuji seperti itu. Ingat akan Korah. Barang siapa mencelakakan sesama dalam perahu yang sama, pada saat badai, dia sedang mencelakakan dirinya sendiri. Nah, ini kita bahas ya. Korah, pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Jadi kalau kita lihat ayat yang pertama, ini dikatakan Korah ini orang Lewi ya. Ini kan karena Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi. Jadi ini orang Lewi. Kemudian dia punya dua teman namanya Datan dan Abiram. Nah, Datan dan Abiram ini orang Ruben. Anak-anak Eliab dan Onbeli, ketiganya orang Ruben. Nah, tiga orang ini mau ngapain sih sebenarnya? Tiga orang ini mau berontak lawan Musa, ayat 2. Nah, kemudian ngajak 250 orang Israel, beserta 250 ini pemimpin-pemimpin umat Israel ya. Orang-orang pilihan rapat ya toh, untuk berontak bersama. Jadi mereka sengaja ngajak orang-orang yang enggak punya pengaruh gitu ya. Jadi mereka sengaja ngajak 50 dikatakan pemimpin-pemimpin. Nah, ini tujuannya supaya pengaruh mereka tuh dapat ditularkan kepada orang-orang ini. Ayat 3. Terus mereka mengerumuni Musa dan Harun. Katanya, sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapa kamu meninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Jadi ceritanya orang-orang ini, terutama nih Korah nih ya. Korah kan dari Lewi juga. Ini iri. Irinya sama siapa? Nanti kita lihat ya. Irinya nanti sama Harun. Ya, nanti kok tahu sama Harun? Ya, kita lihat. Kita baca terus ya. Perbuatlah begini. Ambillah perbaran-perbaran hai Korah dan kamu segenap kumpulannya. Bubuhkanlah api ke dalamnya, taruhlah ukupan di hadapan Tuhan pada esok hari, dan orang yang akan dipilih Tuhan dialah yang kudus. Jadi ada kemungkinan kecemburuan daripada Korah. Kenapa kok yang maju Musa, orang Lewi ya, ini kok bukan dia gitu ya, yang dipilih seperti itu. Lalu Musa ngomong ya, cobalah dengar hai orang-orang Lewi, belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya, supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka. Maksudnya gini ya, loh, dikasih kesempatan untuk melayani Tuhan, itu kan suatu hak yang privilege, hak istimewa. Nah itu Bani Lewi itu sudah dikasih kesempatan seperti itu. Di mana suku-suku lain tidak dikasih kesempatan. Lah,
Korah ini kita tahu dari suku Lewi. Gitu ya. Nah, berarti dia kan sudah cukup dikasih kesempatan untuk melayani. Musa ngomong, belum cukup dah. Ayat 10 ngomong, bahwa kamu diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi. Dan sekarang, nah ini tujuannya ya, saya tadi kan ngomong cemburu sama Harut ya. Mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi. Jadi imam besar ini kan Harun ya. Nah ini sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu kamu bersepakat melawan Tuhan karena, nah ini disebut yang bersanya. Siapakah Harun? Sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya. Jelas ya di sini ya. Jadi ini marah nih. Kenapa kok Harun? Pikirnya ini nepotisme. Ini atau Harun kan kakaknya Musa. Jadi kenapa kok Harun yang dipilih? Kok bukan Korah? Wah rame gitu ya. Jadi mereka diajak ngomong sama Musa. Nggak mau datang. Ayat 12 ya. Adapun Musa telah menyuruh orang memanggil Datan dan Abiram. Tadi ngomong panjang lebar tuh ngomong sama Korah. Kenapa? Karena Korah itu adalah suku Lewi. Sedangkan Datan dan Abiram kan bukan suku Lewi, orang Ruben, anak-anak Eliab. Tetapi jawab mereka, nggak mau datang. Wih, ini sombong sekali ya. Bayangkan ya, ini Musa ini orang pilihan Tuhan tuh. Kalau ilustrasinya gini ya, kalau kita misalkan bos gitu ya, atau kepala dalam suatu perusahaan. Kita manggil anak buah kan berak ya. Terus anak buah panggil gitu, kamu datang. Wih, kira-kira enaknya diapa nah ya. Anak buah model kayak gini nih ya. Nah itu yang terjadi. Yang dialami Musa modelnya kayak gitu. 13, belum cukupkah bahwa engkau, ini protesi orang-orang Datan dan Abiram ya. Pimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka pikir Mesir itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Untuk membiarkan kami di padang gurun. Sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu tuan atas kami. Nah, jadi mereka itu kan masih di fase padang gurun. Belum sampai di tanah Kanaan. Ya, jadi karena belum sampai di tanah Kanaan, Israel modern sekarang, maka yang terjadi mereka komplain. Mereka tidak bisa melihat visi Tuhan. Jadi orang-orang yang komplain ini adalah orang-orang yang tidak bisa melihat Tuhan mau bawa mereka kemana. Tuhan mau punya maksud apa di tengah kondisi yang tidak enak. Mereka tidak punya kemampuan seperti itu. Pokoknya kalau sekarang tidak enak, ngalami ketidaknyamanan dalam hidup mereka, pokoknya komplain, protes gitu ya. Tidak peduli Musa itu orang pilihan Tuhan, gak ngurus. Nah ayat 14. Sungguhnya engkau tidak membawa kami ke negeri-negeri yang berlimpah susu dan madunya. Ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Ya memang benar, sekarang ini mereka lihatnya memang padang gurun. Ya, mereka belum lihat susu dan madunya. Tapi bukan berarti sekarang tidak melihat, maka suatu saat nanti janji Tuhan tidak dikenapi. Tidak loh. Ya, maka dari itu Musa tuh ngamuk nih ya. Lalu sangat marahlah Musa dan berkata Tuhan. Tuhan besar berarti Yehova ya, Yahweh ya. Janganlah perhatikan segala persembahan mereka. Belum pernah ku ambil satu ekor pun keledai dari mereka. Dan belum pernah ku lakukan yang jahat kepada seorang pun dari mereka. Tapi mereka kurang ajar. Betul ya. Nah, lalu Musa ngomong lagi sama Korah. Kan yang dua tuh tadi tidak bisa dijak ngomong. Ya, ngomong sama Korah lagi. Engkau ini dengan segenap kumpulanmu harus menghadap Tuhan. Engkau dan mereka yang tidak mau dijak ngomong gitu ya. Dan sekarang kalau tidak mau dijak ngomong sama Musa, maksud diajak ngomong sama Tuhan nggak mau. Dan Harun esok hari. Ya, tujuannya apa? Tujuannya nanti ya, nanti kita lihat baca. 17. Baiklah kamu masing-masing bawa perbaraan kayak persembahan ya, membuka ungkapan di atasnya. Lalu kamu mempersembahkan masing-masing perbaraan di hadapan Tuhan. 250 perbaraan. Karena yang tadi pemimpin-pemimpin yang katanya ini orang kudus. Betul ya? Jumlahnya kan 250 juga. Kalau masih lupa ini ya, dilihat ini ya. 250 orang Israel pemimpin-pemimpin itu. Ya, kita kembali lagi ke sini. Kemudian dikatakan bahwa ayat yang ke 17 ya. Dan ini ya 250. Harun masing-masing harus. Jadi Harun juga harus membawa. Lalu tujuannya apa harus membawa? Nah ini mau dikatakan semacam kayak suatu kontes gitu ya. Maka mereka masing-masing bawa perbaraan, membuka api, menaruh ukupan, berdiri mereka di depan pintu kemah pertemuan juga Musa dan Harun. Jadi semuanya ikut persembahkan korban di hadapan Tuhan. Gitu ya.
Nah ini sebenarnya ayat 20 dan seterusnya ini Tuhan ngomong, Tuhan sebenarnya sudah tahu, tidak usah kayak gini-ginian, Tuhan tahu Musa sing bener, terus mereka tuh ngawur gitu ya. Sampai Tuhan ngomong, pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya aku hancurkan mereka dalam sekejap mata. Ini Tuhan yang ngamuk nih ya. Lalu Musa dan Harun ini penuh kasih. Jadi walaupun mereka tuh mau didongkel kursi pemerintahannya, tapi mereka berdua, Musa Harun ini masih ngomong gini loh. Ya Allah, Allah dari roh segala makhluk. Satu orang saja berdosa, masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini. Jadi pemimpin ini masih ya belani daripada anak buahnya. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Katakanlah pada umat itu, pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Ya, lalu pergilah Musa pada Datan dan Abiram, dan para tua Israel mengikuti dia. Berkatalah ia pada umat itu, baiklah kamu menjauh dari kemah orang fasik ini, dan janganlah kamu kena pada satu apapun kepunyaan mereka, supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena dosa mereka. Lalu pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman orang, Datan dan Abiram. Keluarlah Datan dan Abiram berdiri di tempat pintu kemah mereka bersama dengan istri, anak-anak yang kecil. Lalu Musa ngomong seperti yang diberitakan Tuhan ya. Jadi ini penting sekali, kalau Tuhan suruh kita apa, itu harus segera dilakukan. Gak boleh lelet. Ya, ini langsung. Aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini. Dan hal itu bukanlah dari diriku sendiri. Nah, ini perhatikan baik-baik ya. Tadi Datan dan Abiram tidak ngomong, gak mau. Dipanggil. Musa padahal berhak loh manggil mereka. Gak mau. Lah sekarang sebaliknya Musa sendiri yang datangi mereka. Kurang apa pemimpin Musa ini ya. Nah ini. Kemudian ayat 39. Jika orang-orang ini ngomong gini. Sudah kita lihat saja ya. Jika orang-orang ini nanti mati. Orang-orang yang tadi 250 itu ya. Sama Datan Abiram juga ya. Matinya kayak setiap manusia. Dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia. Maka aku tidak diutus Tuhan. Berarti artinya kan Tuhan tidak marah terhadap pemberontakan daripada Korah. Iya toh. Karena Tuhan tidak do something. Maka ya sudah. Berarti kamu mau jadi pemimpin bangsa Lewi atau bangsa Israel. Ya terserah urusannya. Berarti aku tidak diutus Tuhan. Tapi on the other hand ya sebaliknya ya. Jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi seperti tanah mengangkat mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Jadi kemungkinannya ada dua ya. Tidak terjadi apa-apa, aksi pemberontakan mereka loh. Ada dua kemungkinan. Tuhan responnya adalah tidak terjadi apa-apa, ya berarti Tuhan berkenan terhadap perilaku mereka. Tapi yang kedua adalah Tuhan sangat murka, merasa dirinya dinista, karena Tuhan kan yang pilih Musa, yang pilih Harun. Gitu. Kenapa kok Korahnya protes? Kan kayak seperti itu. Maka hukumannya adalah membelah. Tanahnya membelah maksudnya. 31. Baru saja Musa selesai ngomong, maka terbelahlah tanah yang dibawa mereka. Jadi artinya apa? Tindakan mereka itu direspon sama Tuhan, itu adalah menista namanya. Ini seperti itu. Ayat 33. Mereka semua berada di mana? Turun hidup-hidup. Bumi menutupi sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaat. Saudara, dari sini pembacaan ini masih ada 17 ayat lagi ya. Tapi dari pembacaan ini kita bisa merenungkan bahwa jangan sekali-kali kita melakukan tindakan yang menista Tuhan. Yang memberontak terhadap dia. Yang melawan kita pikir kita hebat. Padahal kita sama sekali tidak hebat. Ya, kita sama sekali tidak hebat. Kita kalaupun bisa hebat, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi Tuhanlah yang hebat, bukan kita hebat. Itu penting. Ya. Kemudian orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriak mereka. Sebab kata mereka, jangan-jangan bumi menelan kita juga. Maksudnya semua orang Israel ini adalah orang sing 250 tadi loh. Yang dipengaruhi, pengen berontak. Nah itu. Terus ayat 35, keluarlah api berasal dari Tuhan. Memakan habis 250 orang tadi yang mempersembahkan ukupan itu. Artinya apa? Tuhan juga tidak berkenan. Ada orang ikut-ikut ini. Tentukan pilihanmu ada di mana itu. Ngikut yang salah, ya konsekuensinya harus ditanggung. Gitu ya.
Ayat 36. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah pada Eliezer-nya anak Harun ya, supaya dia mengangkat perbaran-perbaran dari antara kebakaran itu, lalu hamburkanlah api itu jauh-jauh, karena semuanya itu kudus. Jadi pembaran-pembaran ini ya, lanjut ya, 38. Orang berdosa membayarkan, nah semuanya perbaran-perbaran itu ditempa jadi salut mesbah. Sebab telah dibawa di hadapan Tuhan oleh orang-orang itu, jadi semuanya itu kudus, dengan demikian hal itu menjadi tanda bagi orang Israel. Jadi Eliezer melakukan seperti itu, ditempa perbaran-perbaran tembaga, dijadikan salut mesbah. Gitu ya. Kenapa kok melakukan seperti itu? Nah tujuannya gini ya. Tadi yang dibunuh, yang orang Israel yang dibawa Tuhan, Musa ini kan banyak. Ada 2 jutaan ya. Setidaknya 600 orang laki-laki. Kalau menikah 1 orang 1 istri ya paling enggak kan kali 2. Ya kan 1,2 juta. Kalau punya anak ya kurang lebih 2 jutaan lah ya. Kurang lebih kan seperti itu. Nah jadi suatu peringatan 250 orang ambil datang Korah dan Abiram itu jangan tampil orang awam yang bukan dari keturunan Harun untuk membakar ukupan di hadapan Tuhan. Jadi kan mereka ada tuh orang-orang yang bukan dari Harun yang keturunan Ruben ya, yang ikut-ikut bakar ukupan. Padahal ditentukan bakar ukupan itu orang Lewi. Ya toh. Jangan dia menjadi seperti Korah dan kumpulannya. Lah kenapa? Oh ini Korah kan orang Lewi. Lah memang, tapi dia nggak terima terhadap pemilihan Tuhan terhadap Musa dan Harun. Tetapi pada keesokan harinya bersungguh-sungguhlah segenap umat Israel pada Musa dan Harun. Kata mereka, ini loh ya. Sudah lihat loh ya. Orang-orang itu mati karena melawan Tuhan. Ya. Tapi sisa-sisanya ini yang masih hidup. Saya nggak terima loh. Kamu ngomong gini. Kamu telah membunuh umat Tuhan. Musa sampai Harun dituduh. Sudah berbuat benar dituduh. Ya ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Kadang-kadang kita sudah berbuat benar. Sak benar-benar ya wis. Tapi orang lain seringkali mandangi salah. Salah tangkap, salah terima. Atau orang itu tahu kalau kita benar. Tapi karena tidak senang sama kita. Cari-cari kesalahan. Ya ini yang terjadi kayak gini modelnya. Model kayak ayat 1 ini. Ayat 2 ya. Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun. Jadi yang berkumpul ini bukan yang tadi kita bicarakan di atas ya. Tapi orang yang masih hidup yang tersisa yang Tuhan tidak hukum. Mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan. Maka kelihatanlah awan itu menutupi dan tampaklah Tuhan. Tuhan intervensi lagi. Ayat 43. Pergilah Musa dan Harun ke depan kemah pertemuan. Ayat 44. Tuhan berfirman. Pergilah dari tengah-tengah umat ini. Supaya ku hancurkan mereka dalam sekejap mata. Tuhan ngamuk lagi ya. Baru kemarin menghancurkan Korah, Datan dan Abiram dan 250. Ini sekarang ada lagi. Heran ya orang-orang ini ya. Karena mereka tuh saking bebalnya ya mungkin ya. Sampai punya pemikiran seperti ini ya. Harusnya kalau kita jadi kayak mereka ya takut. Oh iya ya. Itu tidak berkenan ya. Malah dipandang lain. Wah itu gara-gara Musa itu. Ada saudara-saudara kita tuh dibunuh. Loh, mikir real kayak gitu. Aneh ini. Nah, kemudian Musa ngomong lagi ya pada Harun. Ambillah perbaraan, bubuh api, dan taruh ukupan. Pergi dan segeralah pada umat itu. Adakan pendamaian bagi mereka. Ini imam besar ya. Mengadakan pendamaian memang tugasnya. Sebab murka Tuhan telah berkorban dan tulah sedang mulai. Artinya apa? Pada waktu Tuhan ngomong kayak gini. Tulah langsung terjadi. Ya. 47. Harun ngambil perbaraan seperti katakan Musa langsung lari. Dia ngomongnya lari langsung karena apa? Karena mungkin dia lihat orang-orang sedang bertumbangan meninggal. Kok tahu? Nanti ya kita lihat. Dan tampaklah tulah itu telah mulai dari antara bangsa itu. Lah, tulah mulai berarti kan dalam sekejap mata kan Harun bisa lihat. Kalau belum lihat, gak mungkin lah Harun ini lari-lari lah. Apalagi kita tahu jubahnya orang dulu itu kan pakai jubah, bukan pakai celana panjang. Nanti kalau lari-lari bisa keserimpet lah. Ya. Jadi seperti itu. Lalu dibubungkannya ukupan diadakan langsung perdamaian. Ketika dia berdiri di antara orang mati dan hidup, berhentilah tulah itu. Ada korban, berhentilah. Dan nah ini ya bukti dari ketika Tuhan ngomong tadi. Ini ya ayat 45 sudah terjadi langsung. Itu adalah ada ayat 49. 14.700 orang banyaknya. Belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Yang 250 sama 3 orang itu.
Jadi orang-orang yang 14.700 ini, yang ngamuk-ngamuk tadi, yang nuduh-nuduh Musa lagi loh. Ayat 41 loh, kamu telah membunuh umat Tuhan. Nah ini akibatnya modelnya kayak gini. Ketika Harun kembali pada Musa di pintu, tulah itu telah berhenti. Intinya begini ya, janganlah kita sekali-sekali melawan daripada kehendak Tuhan. Hendaklah kita sekali pun punya rasa yang bersyukur. Itu penting sekali. Karena kalau kita tidak punya rasa bersyukur, maka yang terjadi adalah komplain terus tiap hari. Tidak pernah rasa bersyukur. Akibatnya berontak sana, berontak diri. Tidak bisa melihat Kanaan. Hanya bisa melihat padang gurun. Kalau kita sekarang jadi manusia yang seperti itu, pandanglah visi ke depan. Lihatlah Kanaan, bukan padang gurun. Tuhan Yesus memberkati.